Inilah yang dinamakan martabat solat. Itu ada 4 perkara, ya. Martabat solat itu sebenarnya ada 4 perkara. Yang pertama, ya, syariat artinya solat Jumat, yaitu perkumpulan solat zahir. Itu perkumpulan solat zahir. Artinya penyembah badan yang tiada putus menjalankan solat 5 waktu seperti solat zuhur, asar, dan lain sebagainya. Begitu. Yang kedua, ya, tarekat artinya solat haji, yaitu penambah roh yang tiada putusnya menghadap kepada keadaan Allah Ta'ala. Jangan kita pernah putus rasanya untuk menghadap kepada Allah. Kita harus merasa selalu disertai Allah, selalu dibarengi Allah. Kalau tanpa Allah yang menyertai di dalam diri kita ini, kita tidak akan bisa apa-apa. Maka seringkali saya bayangkan, ya, gambarkan maksudnya, di dalam kenyataan tidur kita, itu tidak bisa apa-apa. Itulah kenyataan yang zahir itu. Kenapa ia bisa berkehendak? Quwata illah kecuali Allah, melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah. Karena disertai Allah. Wahwa ma'akum ainama kuntum. Di dalam diri kamu juga aku. Berarti kita ini disertai Allah. Kita ini dibarengi dengan Allah. Kita harus merasa itu. Kita harus merasa bahwa kita ini selalu dibarengi dengan Allah. Nah, itu. Jangan pernah lupakan itu. Karena kita selalu disertai Allah. Maka kalau kita tidak merasa disertai Allah, berarti kita jauh dengan Allah. Bagaimana caranya kita mau merapat kepada Allah? Maka maripatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Hakikat artinya solat haji, ya, yaitu penambah roh yang tidak ada putusnya menghadap kepada keadaan Allah. Keadaan Allah, kenyataan Allah. Itu. Maka, ya, di dalam gerak ini adalah geraknya Allah. Di dalam kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Kehendak luar, kehendak dalam. Gerak luar, gerak dalam. Semua itu seiring sejalan. Tidak akan pernah bisa terpisahkan. Tapi tetap harus dapat kita bedakan antara luar dan dalam, atau antara zahir dan batin. Kalau ini tidak bisa kita bedakan antara zahir dan batin, maka disinilah kekeliruan kita di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini perlu kita pahami. Maka ingat bahwa jasad zahir ini betul-betul mati, betul-betul tidak bisa apa-apa. Maka itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Matikanlah diri zahirmu, kecuali hanya Allah saja yang ada. Maksudnya begitu. Matikan betul-betul. Sudah, anggap saja sudah diri zahir ini seakan-akan tiada. Kecuali Allah. Maka semua itu adalah atas kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan karena Allah. Begitu. Makrifat artinya solat ismul, ya. Solat ismul aulim, yaitu penambah rasa keadaan Allah. Inilah yang dinamakan martabat 9 ilmu hakikat. Martabat 9 juga. Nah, itu disebut dengan solat ismul aulim. Nah, itu. Martabat Rasulullah, ya. Ini martabat Rasulullah, atau dalam arti Rasul itu artinya kan rasa, ya. Rasulullah, rasa Allah, Allah yang merasakan maksudnya. Ketika Wang Awung, ya, bumi dan langit belum ada. Bumi dan langit belum ada. Apakah yang ada? Apakah yang ada? Yang ada adalah junum mukawiyah namanya, ya. Junum mukawiyah namanya. Junum artinya nyawa. Arti junum itu adalah nyawa, ya. Junum artinya nyawa.
mulka atau muka artinya, atau rai kalau istilah bahasa Jawanya ya rai, muka itu maksudnya, itu muka maksudnya ya. Wiyah artinya jagat yang lebar, alam yang luas ini, itu yang disebut dengan wiyah, begitu. Siapakah yang berdiri di dalam jagat yang lebar? Di alam ini maksudnya ya. Yang berdiri di alam ini adalah Allah. Itu yang disebut dengan tunggal. Itu yang disebut dengan ahad. Itu yang disebut dengan alif. Dalam segala bentuk apapun. Ya, ada alif yang berdiri di sana. Terutama yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka yang perlu kita pikirkan itu adalah diri kita sendiri. Maka kenalah sejatinya diri. Begitu. Nah, baru kedua, kita berpikir tentang apa yang ada di luar diri kita sendiri. Alam ini maksudnya. Pertama kita harus berpikir mengenai diri sendiri. Dan kedua baru kita berpikir mengenai alam jagat semesta ini. Itu. Siapakah yang berdiri di dalam alam jagat yang lebar ini? Yang berdiri di alam jagat yang lebar ini adalah Allah. Itu. Ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya ada bumi dan langit dan lain sebagainya. Tetap Allah. Karena yang pertama kali ada adalah zatnya Allah. Nah, itu. Hidup maksudnya ya. Hidup itu menambahkan kekuasaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mali. Duduknya ada di ubun-ubun atau di rambut. Duduknya di ubun-ubun atau di rambut. Mari silakan. Naik saja dari sini, dari belakang sini. Mari silakan. Kita lanjutkan. Nah. Hidup itu dihakikatkan yaitu kemuliaan Rasulullah ya. Hidup itu ya dihakikatkan yaitu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini ya sungguh mulia. Apa yang paling mulia ya? Akhlak, budi pekerti. Nah, itu akhlakul karimah. Maka kita harus mencontohi Rasulullah dalam akhlak. Tapi kebanyakan kita kurang berakhlak. Nah, itu kurang berakhlak, kurang sopan. Santun kita harus tunjukkan. Maka pantas Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia selalu baik kepada sesama manusia. Insya Allah seperti itulah cara kita menjaga akhlak kita. Saling menghargai, saling menghormati. Itu jangan merasa diri paling bisa, jangan merasa diri paling pintar, jangan merasa diri paling tahu. Jangan merasa diri paling segala-galanya. Paling alim, paling berpahala, paling segala-galanya. Nah itu kalau segala-galanya berarti semua. Jangan kita merasa seperti itu. Tetap kita merasa bahwa diri ini adalah tiada berdaya dalam arti mati. Seperti itulah cara yang benar. Maka bedakanlah antara luar dan dalam. Maka kita harus gunakan yang menjadi pakaian kita dalam keseharian kita. Itu adalah sifat buta, sifat tuli, dan bisu. Kita harus selalu merasa buta, tuli, dan bisu. Kalau kita tidak merasa seperti itu, maka kita akan angkuh. Kita akan sombong, riya, dan takabur. Maka sifat-sifat ini adalah sifatnya iblis, sifatnya setan. Jangan kita pakai, jangan kita gunakan. Maka Allah akan murka kepada kita jika kita memakai sifat-sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur. Itu sangat dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, maka apabila kita membawa sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur, akan dihapuskan amalan kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapuskan. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita selalu merasa amalan kita paling besar sendiri, beruhud-uhud. Padahal kita tidak paham bahwa ada jalannya untuk diambil pahala kita atau amal-amal baik kita.
akan diambil oleh Allah kalau kita menggunakan sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur. Maka hilangkanlah, buanglah jauh-jauh sifat-sifat seperti ini. Karena sifat ini adalah sifat yang paling tidak disenangi, paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dianggap melebihi daripada setan itu. Masya Allah ya. Jangan kita menggunakan sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur. Terutama kalau kita alim dengan kesombongan. Sombong dengan kealiman kita. Kalau kita pintar, sombong dengan kepintaran kita. Kalau kita ahli, sombong dengan keahlian kita. Kalau kita kaya, sombong dengan kekayaan kita. Kalau istri kita cantik, sombong dengan kecantikan istri kita. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, sombong. Kita puja-puji, kita sanjung-sanjung kesolehan anak kita, itu tidak dibenarkan. Namanya sifat sombong ini ya, banyak sekali jalannya. Banyak sekali jalannya. Terutama ya, contoh, kalau kita punya mobil mewah yang mahal harganya, merasa bangga kita, merasa sombong kita. Akan dihapuskan juga amalan kita, sholat kita, puasa kita, apapun yang kita lakukan akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin. Maka buanglah jauh-jauh sifat-sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur. Insya Allah inilah cara-cara yang benar atau cara-cara yang baik begitu. Martabat maklumat namanya, artinya suksomo. Suksomo ini sukma begitu saja ya. Ini bahasa-bahasa terdahulu ya. Ya, sukma maksudnya yang mendiami, maklum itu maklum itu yang ketahuan, suksomo atau sukma itu kehendak, atas kehendaknya. Nah itu. Jadi belum ada kehendaknya, tetapi masih maklum saja. Nah itu, masih maklum saja. Siapakah yang berdiri di dalam maklum suksomo? Siapakah yang ada di dalam sukma itu? Tentu sekali adalah Allah. Nah itu, yang berdiri di dalam sukma itu adalah Allah. Begitu. Yang berdiri di dalam maklum suksomo adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Begitu. Hidup kita ya, belum ada bumi dan langit dan seterusnya. Hidup itu mencukupkan kuasanya dari duduknya ada di keketek. Nah itu, di keketek kita ini maksudnya. Sempurnanya pada kukumu, dan lagi hidup itu yaitu mengingatkan sempurnanya Rasulullah. Sempurnanya rasa maksudnya. Bagaimana cara sempurnanya rasa? Sempurnanya rasa di dalam Allah. Itu yang disebut dengan rasa Allah. Itulah rahasia itu yang disebut dengan sirullah. Yang disebut dengan rahasia Allah. Begitu. Martabat maklum ya. Martabat maklumat namanya. Artinya belum mempunyai kehendak. Belum mempunyai kehendak ya. Tetapi masih mengetahui dan ketahuan genapnya Adam. Nah itu, genapnya Adam. Siapakah yang berdiri ada di alam maklumat? Siapa yang berdiri di maklumat itu ya? Yang berdiri adalah hidup kita yang amat suci. Ya, hidup yang suci itu maksudnya hidupnya Allah yang dimaksud ini ya. Sebelumnya ada bumi dan dan langit beserta seterusnya ya.